korban dibantu yang betul, masyarakat ditenangkan, kasih informasi yang benar, jangan ada yang ditutup-tutupi, dibolak-balik. Ya, kemudian anggota segera ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih Pak Ketua. Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan, tuh kali ini kita upkan terus ya ke kasus oknum polisi mengedor siswa SMK di Semarang ya. Jadi meski polisi menyebut korban merupakan anggota Golf Romeo G belakangnya R ya, paham ya, mohon dipahami, dan melakukan keributan. Tetangga dan teman korban membantah tuduhan tersebut ya, jadi membantah tuduhan tersebut ya. Jadi si almarhum GRO ini merupakan remaja yang pendiam dan tidak pernah membuat masalah di lingkungannya. Orangnya itu pendiam, jarang keluar rumah. Setahu si saksi ya. Jadi anaknya sibuk dengan kegiatan sekolah, ikut paskibraka. Kalau keluar rumah biasanya cuma sekolah atau sesekali latihan pencak silat. Sebelum kejadian itu kan dia pamit sama neneknya untuk keluar latihan pencak silat. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak pengakuan Kapolres Tabes Semarang yang diundang sama DPR hari ini, Selasa ini kita tindakan. Mari kita simak. Dari anggota kami langsung ke menit ke-20. Ya, di sini di peristiwa ini ada kendaraan yang dikejar oleh kendaraan yang lain. Ada satu kendaraan yang dikejar oleh kendaraan lain di mana si pengejar ini membawa senjata tajam. Inilah kemudian yang disaksikan oleh anggota, kemudian berniat untuk mengejar. Namun kemudian yang dikejar itu masuk gang. Ada kira-kira 100 meter dari peristiwa ini. Bentar Pak. Ini anggota ini? Ini anggota Pak. Yang dipukul tadi? Dijatuh tadi? Di ini? Dipukul atau tadi? Pelan, mundur dikit. Ini anggota ya Pak? Siap. Ulang dikit. Yang dia jatuh tadi kenapa? Menit ke detik ke 19 atau 20. Ya. Nah, di sini menit ke-20 sekian. Nah, ini anggota. Nah, ini anggota, siap. Pak. Ini karena melihat ada yang dikejar, Pak. Oke. Kemudian Nah, dia nih ya, anggota ya, Pak ya? Siap, betul. Oke. Nah, Nanti jatuh kenapa dia? Bermaksud akan mengejar. Oke. Mengikuti rombongan yang tadi yang bawa. Bentar. Nah, ini anggota Pak ya? Dia siap, ya? betul. Oke, tunggu bentar. Namun belum sempat. Oh, dia menghalangi supaya orang nggak kejar-kejaran. Belum sempat Oke. Yang ngejar itu udah balik kanan lagi, Pak. Oke. Oh, jatuh tuh ya? Siap. Di hadapan Komisi 3 DPR RI ya, Pak Kapolres dan jajarannya, terutama Pak Kapolres ya, menerangkan kronologis yang ada di CCTV, saksi bisu yang tidak mungkin bohong ya, menerangkan bahwasanya anggotanya itu seolah-olah mencegah suatu perginian, perginian antar kelompok ABG, seolah-olah mencegah. Tapi dalam CCTV jelas-jelas dia membidikkan becengnya dan itu kan mengeluarkan api ya. Membidikkan becengnya dan langsung mengedor 3 kali ya. Dor pertama, kedua, dan ketiga. Jadi motor irit-iritan 3 motor itu semuanya didor, dor. Dan dalam kondisi sempoyongan bahkan jatuh. Diduga oknum polisi itu si R itu Romeo, ropek siapa itu. Nah, diduga dia kondisi oleng pikirannya, oleng psikologinya karena mungkin pengaruh barang sitaan ya, mungkin bumbu sate kambing ya, serbuk merica mungkin yang sudah ditelannya, jadi tensinya naik dan sudah di luar kesadaran, dan isinya cuma berani, nekat. Oke, kita lanjut keterangan dari Pak Kapolres. Ngejar ya? Dia kemudian mengejar lagi Pak ke arah kanan. Oke. Mengejar si 3 motor tadi yang membawa sajam itu Pak. Nah, posisi almarhum di peristiwa ini ada di motor pertama Pak, almarhum Gama. Siap, di posisi motor yang kedua di tengah. Nah, sampai dengan file ini kami dapatkan dari Alfamart ya,
Alfamart yang di TKP ini. Ada beberapa dokumen lagi yang nanti dapat kami sampaikan, tapi prinsipnya kami datang bersama penyidik yang menangani peristiwa ini dari Propam, kemudian dari Direktorat Kriminal Umum. Oke kawan, untuk mereaksi keterangan dari Kapolres Semarang ini ya, saya punya pendapat sendiri ya, pendapat pribadi saya sendiri, yaitu tindakan kepolisian merupakan upaya paksa dan atau tindakan lain menurut hukum yang tidak bertanggung jawab untuk mencegah, menghambat atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan. Itu di jam dinas ya. Jadi polisi dilarang melakukan tindakan di luar lingkungan kerja untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain. Dan ada beberapa hal yang dilarang dilakukan oleh anggota Polri ya. Poin 1, bekerja sendiri atau bekerja sama dengan orang lain di luar lingkup kerja lapangan, lingkup kerja di kantor, dan lain sebagainya. Intinya tidak boleh melakukan kegiatan di luar lingkungan jam kerja ya. Oke kawan, jadi dari Komisi Kepolisian Nasional ya atau Kompolnas itu mengatakan bahwa polisi yang sedang tidak bertugas tidak boleh membawa senpi, tidak boleh membawa beceng, sebab beceng tersebut bakal rentan disalahgunakan dan sudah terbukti di puluhan bahkan ratusan kasus di seluruh Indonesia. Yang terakhir terjadi di Semarang ini ya. Saya ulangi lagi, semestinya beceng itu tidak boleh dibawa selepas dinas ya, sebab beceng tersebut bakal rentan disalahgunakan ya. Hal ini berkaitan dengan oknum polisi yang sedang pulang dari bermain, entah bekerja entah bermain, tapi dia pulang ke rumah dan dalam perjalanannya masih membawa beceng, dan beceng itu disalahgunakan untuk mengedor ABG yang tidak berdosa. Oke, kita lanjut ya. Sampai di sini mungkin Pak, kami mempersilahkan kepada Kasubdit Jatanras untuk menjelaskan sejauh mana penanganan kasus penembakan ini. Oke, silakan. Ya, korban dibantu yang betul, masyarakat ditenangkan, kasih informasi yang benar, jangan ada yang ditutup-tutupi, dibolak-balik. Ya, kemudian anggota segera ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih Pak Ketua. Itu dia Pak, yang paling dua hal ya Pak ya, yang menjadi ramai sekarang. Pertama terkait isu bahwa malam itu tidak terjadi tawuran. Tadi Bapak sudah jelaskan, tapi memang ada sumber yang mengatakan itu yang security dari apa itu Pak? Saya dengar di radio. Perumahan Paramount Pak. Ya, mungkin bisa dijelaskan Pak yang punya security. Jadi izin Bapak, Ya. ada penjelasan dari security, dua security Perumahan Paramount. Yang menjelaskan seolah-olah memberikan kesaksian bahwa di depan Perumahan Paramount itu tidak ada tawuran. Kami sudah mengkonfirmasi kepada dua security yang dimaksud. Penjelasannya adalah security ini adalah office security Pak. Dia kerjanya pagi sampai sore. Jadi sore pulang, besok baru masuk lagi. Jadi malam itu dia pun tidak Malam ada itu di dia tidak ada di tempat Pak. Jadi penjelasan dari yang bersangkutan betul ada pihak yang meminta keterangan terhadapnya, namun kemudian ada dipotong penjelasannya Pak. Jadi saya betul menyampaikan bahwa tidak ada tawuran di depan Paramount. Sampai situ Pak. Ada penjelasan belakangnya menurut security yang dinas pada malam hari itu. Nah, jadi ini juga mungkin perlu kami sampaikan Pak, bahwa pengertian saksi itu kan adalah orang yang melihat, mengetahui, merasakan sendiri. Jadi terhadap orang yang tidak melihat, orang yang tidak mengetahui, orang yang tidak merasakan, ya posisinya bukan saksi. Itu juga yang terjadi kepada kedua security ini Pak. Security ini juga sudah memberikan kesaksian. Kami hadirkan di Polres hari Rabu tanggal 27 kemarin Pak. Ya. Pada saat rilis penanganan kasus. Oke. Yang kedua yang terpenting adalah tindakan terhadap pelaku penembakan. Karena yang bertanggung jawab ini kan siapa yang melakukan, orang yang melakukan penembakan. Tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa sudah diproses secara hukum pidana, ya betul ya Pak ya. Dan dalam konteks etik juga sudah diproses. Orangnya sudah ditahan juga ya. Pelakunya itu ya. Siap betul Pak. Ya. Oke, ada lagi dari teman-teman berikutnya Pak Hinca Panjaitan sebagai sesepuhnya Komisi 3 ini. Silakan Pak. Terima kasih pimpinan.